Desa Wonosari, sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, selalu dikenal sebagai desa yang penuh kedamaian. Udara di pagi hari selalu sejuk, ayam jantan bersahut-sahutan, dan para warga hidup rukun satu sama lain. Masjid desa tak pernah sepi dari lantunan ayat suci. Setiap malam Jumat, warga berkumpul membaca Yasin bersama, dan di hari-hari biasa, suara anak-anak mengaji terdengar dari surau kecil di samping balai desa. Kepala desa mereka, Pak Kades Somad, dikenal sebagai sosok bijaksana dan religius. Wajahnya selalu tersenyum, jenggot putihnya menambah wibawa, dan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya selalu menenangkan hati. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga dianggap sebagai pemimpin spiritual oleh warga. Namun, semuanya berubah pada suatu malam yang tak biasa. Hari itu, langit mendung, tetapi tak hujan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tertahan di udara. Di sore hari, ketika Pak Kades sedang duduk di serambi rumah, datang seorang musafir tua, tubuhnya ringkih, jubahnya compang-camping, namun matanya tajam dan penuh makna. "Assalamualaikum, Pak Kades," ucap musafir itu lirih. "Waalaikumsalam, Mbah. Silakan duduk," jawab Pak Kades sambil mempersilakan tamunya duduk di bel bambu. Mereka berbincang sebentar. Musafir itu tak banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa dirinya sedang menunaikan nazar dan sudah bertahun-tahun berjalan dari desa ke desa. Namun sebelum ia pergi, ia mengeluarkan sebuah kitab kecil dari dalam tas kain usangnya. Kitab itu tampak sangat tua, dengan kulit yang mengelupas dan bau yang khas, seperti campuran debu dan kayu cendana. "Saya tak bisa membaca ini lagi, Pak Kades. Tapi saya yakin, kitab ini harus jatuh ke tangan orang yang tepat," katanya sambil menyerahkan kitab itu. Pak Kades menatap kitab itu dengan dahi mengernyit. Tulisan di sampulnya sudah nyaris hilang, namun di bagian tengahnya tertulis lafaz dalam huruf Arab gundul, tanpa harakat. "Ini apa, Mbah?" Isinya, doa pembuka rezeki langit. Tapi hati-hati, baca dengan niat yang suci, dan jangan tergelincir lidahmu. Karena satu kesalahan bisa membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Setelah berkata demikian, musafir itu berdiri, tersenyum tipis, dan pergi tanpa pamit lebih lanjut. Langkahnya ringan, dan anehnya, meski tubuhnya tampak renta, ia berjalan seperti tak menyentuh tanah. Pak Kades memandangi punggung musafir itu yang perlahan menghilang di balik kabut senja. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya, antara penasaran dan gentar. Malam harinya, hujan turun gerimis. Suara kodok bersahut-sahutan di sawah. Pak Kades duduk di kamarnya, membuka kitab tua itu di bawah cahaya lampu minyak. Di halaman pertama, ada tulisan tangan, doa pembuka langit. "Bacalah di waktu malam. Pastikan kau mengucapnya dengan benar. Jangan tergelincir, sebab lidahmu adalah kunci." Ia membacanya pelan, satu lafaz demi satu lafaz. Tulisan Arab gundul memang sulit dibaca, tapi Pak Kades terbiasa membaca kitab kuning. Ia merasa mampu. Namun di satu ayat, matanya sempat ragu. Ia berpikir sejenak, mencoba mengingat kaidah nahwu dan syaraf dari pengajiannya dulu, lalu melafalkannya perlahan. Saat ia melafalkan kata terakhir dari doa itu, angin tiba-tiba masuk lewat jendela yang tertutup rapat. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu mati. Dalam kegelapan, Pak Kades merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada suara lirih, sangat halus, seperti tangisan bayi dari sudut kamar. Tapi ketika ia nyalakan kembali lampu, tidak ada siapa-siapa. Semua sunyi. Ia mengira mungkin itu hanya halusinasi, mungkin lelah. Namun malam itu, tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi berada di sebuah padang pasir luas. Di kejauhan, ada seorang bayi yang duduk di tengah lingkaran cahaya, memanggilnya pelan-pelan dengan suara lembut. Tapi saat ia mendekat, pasir di sekelilingnya berubah menjadi darah. Pak Kades terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sesak, tapi ia tetap diam, mencoba menenangkan diri, dan beristighfar berkali-kali. Ia tak tahu, malam itu bukan malam biasa.
Ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sejak malam itu, kehidupan di desa Wonosari mulai berubah. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi hanya di mata orang lain. Bagi Pak Kades Somat, ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Tubuhnya terasa berat, pikirannya sering melayang, dan ia sering terbangun di tengah malam karena suara aneh yang datang dari arah langit-langit rumahnya. Suara lirih seperti napas bayi yang tidur. Pagi itu, ketika ia sedang berdiri di depan cermin untuk merapikan sorbannya, ia menyadari perutnya sedikit membuncit. Ia tertawa pelan, menganggap itu hanya lemak usia tua. Ah, mungkin kebanyakan makan nasi liwet semalam, gumamnya. Namun hari demi hari, perut itu semakin membesar. Ia mulai merasakan mual setiap pagi, dan dadanya sering terasa sesak seperti ibu hamil muda. Ia sempat berkonsultasi diam-diam dengan bidan desa, Bu Lestari, yang sudah menganggapnya seperti ayah sendiri. Pak Kades, maaf sebelumnya. Ini bukan penyakit biasa. Saya tidak tahu harus bilang apa, kata Bu Lestari dengan wajah pucat setelah memeriksa perut Pak Kades. Kamu main-main ya, Lestari? Saya bersumpah, Pak, detak jantungnya seperti janin, tapi ini tidak masuk akal. Pak Kades pulang dengan langkah gontai. Ia mengunci diri di kamar, membuka kitab tua yang pernah diberikan musafir itu. Ia baca ulang dengan teliti, satu demi satu. Dan saat ia sampai ke bagian doa yang dulu ia lafalkan, ia terhenti. Matanya terbelalak. Ia membaca satu kata yang dulu ia lafalkan sebagai Iftah Rahmatak, padahal seharusnya Iftah Rika. Perbedaan satu huruf, tapi makna berubah drastis. Yang seharusnya berarti, bukakanlah rezeki MU, malah menjadi, bukakanlah rahim MU. Pak Kades terduduk lemas. Tangannya gemetar. Ia paham, ia telah keliru. Dan kesalahan itu, bukan kesalahan biasa. Malamnya, ia mencoba mencari jawaban. Ia berwudu, lalu salat istikharah. Di sujud terakhir, ia menangis. Tangis yang dalam dan panjang. Tubuhnya menggigil, dan saat ia menengadahkan tangan untuk berdoa, lampu kamarnya padam sendiri, dan udara menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba, dari balik tirai jendela, terdengar suara tawa kecil. Suara bayi. Pak Kades berdiri dengan gemetar. Ia berjalan pelan ke arah jendela, membuka tirai dengan tangan bergetar. Kosong. Tapi di kaca jendela, embun membentuk lafaz. Ia mundur, lalu beristighfar cepat-cepat. Tapi tubuhnya terasa lemah. Ia jatuh terduduk di lantai. Dari dalam perutnya, terasa ada sesuatu yang bergerak, seperti kaki kecil yang menendang pelan dari dalam. Ia mencoba menyangkal semuanya. Mungkin aku stres, mungkin ini halusinasi, mungkin. Tapi ketika ia bangun keesokan paginya, perutnya membesar 2 kali lipat dari semalam. Seperti kehamilan bulan kelima. Ia menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Namun warga mulai melihat perubahan pada Pak Kades. Wajahnya pucat, jalannya pelan, dan ia sering memegangi perutnya sambil termenung. Desa mulai berbisik-bisik. Ada yang menyangka Pak Kades terkena santet. Ada yang bilang ia kena penyakit gaib. Ada pula yang menuduh diam-diam bahwa ia menyimpan aib besar. Namun Pak Kades hanya diam. Ia tahu, ini bukan kutukan biasa. Ini bukan penyakit medis. Ini adalah buah dari satu kesalahan, satu doa, satu lafaz, yang membuka pintu rahasia langit. Di malam yang sama, Pak Kades bermimpi lagi. Ia berdiri di lorong panjang yang penuh dengan pintu. Di ujung lorong, ada satu pintu bercahaya emas yang perlahan terbuka. Dari dalamnya, keluar suara bayi, namun kali ini lebih jelas. Allahu, Allahu. Pak Kades menjerit dalam mimpinya, dan saat ia terbangun, air mata membasahi pipinya. Dan malam itu, ia menyadari satu hal yang pasti, ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang hidup, dan ia membawa nama Allah di dalamnya. Pagi itu, langit di atas desa Wonosari tampak lebih kelabu dari biasanya. Matahari enggan menampakkan sinarnya, dan angin berembus pelan,
membawa hawa ganjil yang membuat bulu kuduk meremang. Di rumah Pak Kades Somad, suasana jauh dari biasa. Ia duduk mematung di depan cermin, memandangi perutnya yang kini membesar seolah-olah ia tengah hamil tua. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit perutnya yang meregang. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, perlahan, seolah menyadari sentuhan sang induk. Ia menutup mata, menahan napas, lalu bergumam, "Ya Allah, ampunilah aku." Suara itu lirih. Tapi di balik hening rumah kayu yang renta itu, gema bisikan hati Pak Kades seakan terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari dapur, gelas pecah sendiri. Tak ada siapa-siapa di sana. Pak Kades memutuskan untuk menyepi di dalam kamar. Ia tak lagi keluar rumah seperti biasanya. Tak ada rapat desa, tak ada khutbah Jumat, tak ada pembukaan pengajian ibu-ibu. Warga mulai resah. "Pak Kades kenapa, ya?" bisik Buarti di warung kopi. Ada yang bilang kena santet. Tapi aneh, katanya perutnya kayak orang ngandung. Sambung Pak Kirno, menggoyangkan kepala sambil menyeruput kopi. Isu itu menyebar cepat. Warga yang awalnya segan, kini mulai berani menebak-nebak, menuding-nuding. Bahkan beberapa dari mereka mencoba melihat sendiri keadaan Pak Kades lewat jendela rumahnya. Namun, tak satu pun yang berani mengetuk pintu. Sampai suatu malam, Pak Kades menyalakan toa masjid dari rumahnya. Suaranya serak, namun jelas terdengar di seluruh penjuru desa. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekacauan. Aku sedang dalam cobaan. Jangan cari aku. Jangan ganggu aku. Tapi, tolong, jangan berhenti doakan aku." Toa pun mati. Sejak saat itu, desa menjadi gelisah. Ada yang percaya ini cobaan dari Tuhan. Tapi ada pula yang yakin ini adalah azab akibat Pak Kades bermain ilmu terlarang. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mulai mendengar suara aneh dari rumah Pak Kades. Suara tangisan bayi, sangat pelan, kadang terdengar seperti adzan yang diseret pelan-pelan dari mulut mungil. Suara itu hanya muncul di waktu tertentu, biasanya di antara adzan dan ikamah. Bu Lestari, bidan desa, akhirnya memaksa masuk rumah Pak Kades. Dengan ditemani suaminya dan Ustaz Darman, mereka mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Namun begitu pintu didorong, terbuka sendiri. Rumah itu gelap. Hanya remang cahaya dari ruang tengah. Di sana, Pak Kades duduk bersila, tubuhnya membungkuk ke depan, dan perutnya sangat besar, seperti kehamilan 9 bulan. Bu Lestari menjerit kecil. Tapi Pak Kades hanya membuka mata, tersenyum, dan berkata, "Dia sudah mendengar doa kalian. Dia akan segera lahir." Ustaz Darman, yang ikut hadir, mencoba membaca ayat kursi, namun baru sampai separuh, tubuhnya goyah dan jatuh pingsan. Dari dalam perut Pak Kades, terdengar suara kecil, "Allahu," lirih, lembut, tapi mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Bu Lestari histeris. Ia keluar rumah dengan mata berkaca-kaca, tubuh gemetar. Malam itu, berita menyebar cepat. Desa benar-benar geger. Rumah Pak Kades dipagari garis polisi desa, tapi tidak ada yang berani mendekat. Warga hanya berani mengintip dari jauh, melihat cahaya temaram dari balik jendela yang kadang berkedip seperti nyala lilin dalam ruangan gaib. Beberapa ustaz dari desa tetangga dipanggil untuk datang membantu. Tapi mereka menolak. "Saya sudah dengar tentang ini. Jangan sembarangan masuk ke urusan langit. Kalau dia hamil, bukan dari dunia kita, maka anaknya juga bukan dari dunia ini." Pak Kades tetap di rumah, menyepi, berzikir, menangis, tapi tetap tenang. Dan malam itu, saat gerimis turun pelan, ia memeluk perutnya dan berkata, "Nak, siapapun engkau, apakah ujian atau tanda, aku ridha." Langit malam itu tidak seperti biasanya. Gelapnya bukan gelap biasa. Ia pekat, nyaris seperti tinta tumpah di atas desa Wonosari. Angin berhenti berhembus, dan bahkan jangkrik pun bungkam. Desa seolah menahan napas. Di tengah sunyi yang mencekam itu, rumah Pak Kades Somad justru memancarkan cahaya samar dari dalam. Warna cahaya itu bukan putih,
bukan kuning, tapi keemasan, berdenyut pelan seperti napas. Warga diam-diam mengintai dari kejauhan. Mereka berdiri di balik semak-semak, dari jendela masjid, bahkan dari pohon-pohon besar. Semua mata tertuju pada satu titik. Rumah sang kepala desa yang kini telah berubah menjadi sumber misteri. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara petir menggelegar, meski langit tak hujan. Suara itu membelah malam, menggetarkan tanah. Dan bersamaan dengan itu, dari dalam rumah Pak Kades, terdengar jeritan lirih, bukan jeritan wanita yang melahirkan, tapi suara berat seorang pria, menahan sakit yang luar biasa. Pak Kades menggigil di atas kasur. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Perutnya bergerak sendiri, seperti ada gelombang besar di bawah kulitnya. Tangannya mencengkeram kain kasur. Mulutnya terus berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun dari dalam perutnya, suara itu kembali muncul. Suara bayi. Tapi malam itu berbeda. Suaranya tidak lagi samar. Bayi itu berbisik. Allahu. 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 Pak Kades menangis. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Getar suara itu masuk ke dalam dadanya, mengguncang setiap pori. Ia tidak lagi merasa sakit. Ia hanya merasa kecil. Sangat kecil di hadapan sesuatu yang sangat besar. Ia tahu, bayi ini bukan anak biasa. Ia adalah titipan dari langit. Sebuah makhluk yang mungkin tak seharusnya hadir di dunia manusia. Dan saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, tubuh Pak Kades melengkung ke belakang, dan bayi itu lahir. Tapi tak ada darah. Tak ada proses medis. Tubuh Pak Kades tiba-tiba menjadi ringan. Cahaya keemasan meledak dari perutnya, menyorot seluruh ruangan, membuat jendela bergetar. Dan dari cahaya itu, muncul sosok kecil, seorang bayi laki-laki. Telanjang, bersih, dan menangis dengan wajah menghadap langit-langit. Namun tangisannya bukan tangisan biasa. Allahu. 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 Tangis itu menggema. Tidak hanya di rumah Pak Kades, tapi ke seluruh desa. Warga yang mendengarnya jatuh bersimpuh. Ada yang menangis tanpa tahu kenapa. Ada yang tiba-tiba mengangkat tangan dan bersujud. Bahkan seekor anjing yang biasa menggonggong setiap malam, diam, dan melolong pelan, seolah sedang berdoa. Di dalam rumah, Pak Kades menatap bayi itu dengan mata basah. Tubuhnya sudah lemas. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi bayi itu yang hangat seperti mentari pagi. Saat disentuh, bayi itu membuka matanya. Mata bening, tanpa warna, memancarkan cahaya. Pak Kades memeluk bayi itu ke dadanya. "Siapa namamu, Nak?" bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu membuka mulutnya tanpa tangisan. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Aku hanya membawa namanya." Dan seketika, tubuh Pak Kades lunglai, matanya terpejam, namun bibirnya tersenyum. Warga yang melihat dari luar, tiba-tiba melihat cahaya besar membumbung ke langit dari atap rumah Pak Kades. Cahaya itu seperti membentuk lafaz, Allah, di langit gelap, lalu perlahan menghilang. Ketika warga akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Pak Kades keesokan harinya, mereka menemukannya terbaring dengan tenang, wajah damai, seperti orang tidur, dan di sampingnya, bayi itu, diam, menatap mereka satu persatu, dengan mata yang membuat siapapun yang melihatnya menangis tanpa sebab. Dan sejak saat itu, Desa Wonosari tak pernah sama lagi. Setelah kejadian malam itu, Desa Wonosari tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Berita tentang kelahiran bayi misterius yang berasal dari perut Pak Kades tersebar begitu cepat. Meskipun tak ada jurnalis yang datang ke desa, namun mulut ke mulut membuat nama desa ini dikenal luas. Dari kota-kota besar hingga pelosok desa, kabar ini tak terhindarkan. Warga di sekitar Wonosari pun mulai datang. Berbondong-bondong ingin melihat bayi yang konon membawa berkah dan misteri itu. Pada awalnya, Pak Kades yang telah meninggal, terlihat seperti tidur tenang dengan senyuman di wajahnya. Namun keanehan terjadi. Tubuhnya tidak membusuk. Ia tetap terlihat seperti baru saja tertidur. Kesejukan tubuh Pak Kades mengundang rasa ingin tahu.
terutama di kalangan dokter dan ilmuwan yang mendengar cerita ini. Namun, bayi itu, bayi yang berbisik nama Allah, tak terduga, hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja, dan itu pun dalam keadaan yang sangat tertentu. Bayi itu tinggal bersama Bu Lestari, bidan desa yang pernah melihatnya langsung. Ia datang ke rumah Bu Lestari, bersama suaminya, dengan tubuh yang gemetar. Mereka ingin merawat bayi tersebut, tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka terima. Bayi itu tidak menangis lagi, tidak seperti bayi lainnya. Ia hanya menatap. Namun, saat dipeluk oleh siapapun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada getaran, sebuah aura yang tak terjelaskan. Pada suatu malam yang kelam, Bu Lestari terbangun. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. Bayi itu, yang sedang tertidur di samping tempat tidurnya, mulai berbicara pelan. Allahu, Allahu. Seperti itu, bayi itu hanya mengucapkan namanya. Namun yang aneh, bukan hanya kata itu yang terdengar. Ada suara lain, seperti rintihan manusia, sangat pelan, seolah datang dari kedalaman bumi. Suara itu memanggil bayi itu, tapi juga seperti menuntut sesuatu darinya. Bu Lestari merasa ada yang tidak beres. Ia segera keluar dari kamar dan membangunkan suaminya. "Suami, tolong, cepat datang. Ada yang aneh dengan anak ini," bisiknya, dengan ketakutan yang tak bisa ditutupi. Suaminya pun berlari ke kamar, dan mereka berdua melihat bayi itu. Bayi itu kini terbangun sepenuhnya, duduk dengan kedua tangan terentang ke arah langit, matanya menatap langit-langit yang kosong. Keduanya merasa ada sesuatu yang tak kasat mata di antara mereka, suatu kekuatan besar yang berada di dalam tubuh bayi tersebut. Namun, bayi itu kembali berkata dengan lembut, "Allahu." Hanya itu yang terdengar, tapi begitu dalam maknanya. Ketika pagi tiba, Bu Lestari dan suaminya membawa bayi itu ke masjid. Mereka merasa seharusnya membawa bayi tersebut ke tempat yang lebih sakral. Meskipun takut, mereka tak ingin menyembunyikan kebenaran dari warga desa lainnya. Warga berkumpul, mata mereka penuh keheranan, sekaligus ketakutan. Mereka ingin melihat langsung bayi yang membawa nama Tuhan itu. Namun, setiap kali seseorang mencoba mendekatkan diri atau menyentuh bayi itu, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan ada yang pingsan hanya dengan berada terlalu dekat dengan bayi tersebut. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat yang melindungi bayi itu, atau bahkan mungkin menguji mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang pria misterius muncul. Dia mengenakan pakaian hitam, dengan wajah yang tertutup sebagian oleh sorban. Suaranya berat dan dalam, seperti bergema dari dasar bumi. "Ada yang salah di sini," kata pria itu, membuat semua orang terdiam. "Bayi ini bukan hanya milik desa ini. Dia adalah kunci, dan dia bukan untuk kalian. Dia adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Suara pria itu begitu dalam dan mengguncang, seolah membawa pesan dari langit. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut, karena perasaan takut dan kekaguman menyelimuti suasana. Warga yang tadinya berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu, kini mulai mengundurkan diri satu persatu, seakan dipanggil untuk meninggalkan tempat itu. Namun, ada satu orang yang tak bisa pergi. Pak Kirno, seorang pemuda desa yang sejak dulu selalu tertarik dengan hal-hal misterius. Ia mendekati bayi itu dengan hati-hati. Saat ia berada tepat di samping bayi tersebut, sebuah kejadian aneh terjadi. Bayi itu menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong, namun seketika itu juga, Pak Kirno merasakan getaran kuat di dadanya. Dadanya sesak. Rasanya seperti seluruh alam semesta bergerak di dalam dirinya. Dalam sekejap, Pak Kirno jatuh pingsan, dan tubuhnya tampak tak bergerak. Semua orang panik, berlari menuju Pak Kirno. Namun ketika mereka mencoba menyentuhnya, tubuhnya tidak terasa seperti tubuh manusia lagi. Ia terasa seperti batu yang sangat dingin. Suara bayi itu terdengar sekali lagi. "Allahu." Setelah itu, Pak Kirno perlahan membuka matanya. Namun, matanya tampak berbeda, seperti mata yang kosong, tanpa jiwa. Bayi itu kembali terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara setelah kejadian itu. Semua orang,
bahkan yang berani mendekat, kini hanya bisa diam. Mereka mulai menyadari bahwa bayi itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan logika biasa. Ia lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar bayi itu sendiri. Dan semakin lama, semakin banyak yang mulai menyadari bahwa ada takdir yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkapkan oleh bayi ini. Waktu berlalu, dan desa Wonosari semakin diliputi misteri yang menyelimuti bayi itu. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi ketegangan. Setiap warga yang mendekatkan diri pada bayi itu merasakan aura yang tak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara misterius yang berbisik, suara yang datang langsung dari langit. Bayi yang kini mulai tumbuh sedikit demi sedikit, tetap menjadi sosok yang memikat sekaligus menakutkan. Ia masih tidak menangis, hanya berbicara dalam bisikan kata, Allahu. Tetapi setiap kali ia melakukannya, ada energi yang seolah-olah meresap ke dalam tanah, menggetarkan seluruh desa. Desa itu kini tidak hanya dibicarakan di kalangan warga lokal, tapi juga mulai diperbincangkan oleh para ilmuwan, paranormal, dan bahkan ulama besar yang datang dari berbagai penjuru negeri. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar dapat memahami atau memberikan penjelasan yang memadai. Bahkan, mereka yang mencoba menyentuh bayi itu, merasakan sesuatu yang luar biasa kuat, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka kontrol. Pak Kirno yang sempat pingsan, kini tampak berbeda. Tatapannya kosong, dan ia hanya duduk terdiam di rumahnya. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun ada satu hal yang sangat mengganggu, seolah-olah ada perubahan pada dirinya. Setelah kejadian itu, ia selalu menatap langit dengan mata yang kosong, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Suatu malam, seorang pria berjubah hitam yang sama dengan yang muncul sebelumnya, kembali datang ke desa. Ia berjalan perlahan menuju rumah Bu Lestari, tempat bayi itu tinggal. Malam itu, desa sepi, tak ada suara apapun selain langkah kaki pria itu yang terdengar berat di jalan berbatu. Pria itu berhenti di depan pintu rumah Bu Lestari, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Tak ada yang menjawab, tapi pintu perlahan terbuka, seperti ada yang menunggu di dalam. Ketika ia masuk, bayi itu menatapnya dengan tatapan yang tajam, matanya seolah menembus jauh ke dalam jiwa pria itu. Sang pria berjubah itu tidak takut, malah ia tersenyum penuh misteri. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Bu Lestari, meskipun ia merasa ketakutan. Pria itu hanya berkata, "Aku bukanlah siapa-siapa. Hanya utusan yang diberi amanah untuk menjaga rahasia ini. Dan bayi ini, dia adalah ujian bagi dunia. Ujian yang sudah lama dinanti." Bayi itu, yang duduk di pelukan Bu Lestari, kemudian kembali mengucapkan kata yang sangat lembut. "Allahu, apa yang dimaksud dengan bayi ini?" Bu Lestari bertanya penuh rasa ingin tahu, meski hatinya diliputi kecemasan. Bayi ini, atau lebih tepatnya, makhluk ini, adalah kunci bagi dua dunia. Dia bukan berasal dari dunia ini, tapi lebih dari itu. Tugasnya adalah untuk membuka pintu yang telah tertutup selama berabad-abad. Jawab pria berjubah itu dengan suara yang dalam. "Pintu apa?" tanya Bu Lestari, matanya penuh keheranan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap bayi itu dalam diam. Lalu ia berbicara dengan suara yang semakin dalam, seolah mengeluarkan kata-kata dari kedalaman yang jauh. "Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih tinggi, dunia yang penuh dengan rahasia, tempat kekuatan tak terbatas, dan kebijaksanaan yang tak terjangkau oleh manusia. Pintu ini harus dibuka, dan hanya bayi ini yang memiliki kunci untuk melakukannya." Lalu, bagaimana caranya? Bu Lestari hampir tak bisa berkata-kata. Perasaan campur aduk dalam dirinya. Pria itu menghela napas, memandang bayi itu satu kali lagi dengan tatapan yang sulit dipahami. Anak ini, meski terlihat seperti bayi, sudah membawa kebijaksanaan yang sangat dalam. Tidak semua orang bisa menerima kekuatan ini. Orang-orang yang mencoba mendekatinya dengan niat buruk atau ingin mendapatkan kekuatannya, akan dihukum oleh alam itu sendiri. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bayi itu mulai bergerak dengan gerakan yang sangat halus. Tiba-tiba, tubuhnya melayang sedikit dari pelukan Bu Lestari,
seperti sebuah kekuatan gaib yang mendukungnya. Dan seiring dengan gerakan itu, terdengar suara gemuruh dari langit, seperti ada suara yang datang dari jauh, sangat jauh, sebuah gema yang seolah berasal dari dunia yang lebih tinggi. Semua orang di rumah itu merasakan getaran yang kuat, seperti sebuah energi yang mengguncang tubuh mereka. Semua orang mulai merasa tubuh mereka seolah terangkat, tak bisa menahan getaran itu. Ada yang jatuh pingsan, ada yang mulai menangis tanpa alasan yang jelas, dan sebagian yang lain berpegangan erat pada apapun yang ada di dekatnya. Bayi itu kembali mengucapkan kata yang sama, Allahu. Namun kali ini, suaranya tak hanya terdengar dari mulut bayi itu, tapi juga seperti suara yang terdengar dari langit, dari bumi, dari segala penjuru dunia. Apa yang akan terjadi? Bu Lestari berbisik. Suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh. Pria berjubah itu menatap bayi itu untuk terakhir kalinya. Tak lama lagi, kebenaran akan terungkap. Pintu itu akan terbuka, dan semua yang telah tertutup selama ini akan terlihat oleh mata manusia. Dengan itu, pria berjubah itu menghilang ke dalam malam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang jelas, aura di sekitar desa semakin terasa berat. Semua orang tahu, sebuah perubahan besar akan segera datang. Pagi itu, suasana di desa Wonosari terasa lebih tegang dari biasanya. Warga berkumpul di sekitar masjid, berbicara dengan suara pelan, saling bertanya-tanya tentang kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Setelah malam sebelumnya, suara bayi yang mengucapkan nama Allah bergema lagi, tetapi kali ini lebih kuat, lebih dalam, seolah-olah ada kekuatan yang sedang berusaha menembus batas-batas dunia ini. Bu Lestari, yang kini menjadi satu-satunya orang yang merawat bayi itu, merasakan perubahan besar. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka setiap detik. Bayi itu kini semakin tumbuh dengan pesat, meski usianya belum genap sebulan. Kulitnya semakin bersinar, matanya semakin tajam, dan bibirnya selalu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Allahu adalah satu-satunya kata yang bisa diucapkannya. Namun kata itu semakin terasa berat, seperti membawa makna yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Warga desa, meskipun sebagian merasa khawatir dan ketakutan, mulai berkumpul di halaman rumah Bu Lestari. Mereka ingin melihat bayi itu. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tepat pada saat itu, suara gemuruh kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang besar yang akan pecah. Sesuatu yang telah tertahan selama ini. Pak Kirno, yang sebelumnya hanya duduk diam di rumahnya, tiba-tiba berdiri. Matanya yang kosong kini berkilat. Ia berjalan dengan langkah pelan menuju rumah Bu Lestari. Warga yang melihatnya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bukan lagi orang yang sama. Ada perubahan besar yang terjadi padanya, seolah ia telah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Bu Lestari yang melihat Pak Kirno datang, merasa cemas. Ia tahu bahwa perubahan ini bukanlah hal yang baik. Pak Kirno mendekati bayi itu dengan mata yang penuh kekosongan. Tetapi saat matanya bertemu dengan mata bayi, ia terdiam. Tubuhnya sedikit bergetar, dan ia jatuh berlutut. Ini waktunya, kata Pak Kirno dengan suara yang berat, yang terdengar seolah datang dari tempat yang jauh. Pintu itu akan terbuka, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah ditentukan. Tak lama setelah itu, bayi itu kembali mengucapkan kata yang sama, Allahu. Namun kali ini, kata itu terdengar berbeda. Ada resonansi, seolah suara itu bukan hanya berasal dari mulut bayi, tetapi dari seluruh alam semesta. Seketika itu juga, langit di atas desa Wonosari mulai berubah. Awan yang tadinya cerah, tiba-tiba bergulung gelap, seolah-olah menyerap semua cahaya. Angin yang tadinya tenang berubah menjadi badai yang berputar, membawa debu dan daun-daun yang beterbangan. Tanah di sekitar rumah Bu Lestari bergetar, dan terdengar suara gemuruh yang semakin kuat. Semua orang yang ada di sekitar rumah Bu Lestari, termasuk warga yang menyaksikan, mulai merasa pusing. Mereka terjatuh, tak bisa berdiri, seolah terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat yang sama, tubuh bayi itu mulai mengeluarkan cahaya keemasan yang begitu terang, memancar ke langit, menyinari seluruh desa.
Dan tiba-tiba, terdengar suara yang sangat besar. Suara itu bukan berasal dari bumi, tapi dari tempat yang sangat tinggi, seperti suara gerbang yang terbuka. Pintu itu terbuka. Suara itu menggema, sangat keras, sangat dalam, dan rasanya seperti mengguncang jiwa setiap orang yang mendengarnya. Warga desa yang terjatuh mulai merangkak, terperanjat, berusaha bangkit, tetapi mereka tak bisa berpaling. Mereka terikat oleh sesuatu yang tak tampak, terperangkap oleh suara yang lebih dari sekadar gema. Di tengah kekacauan itu, bayi yang kini bersinar terang dengan cahaya yang semakin kuat, berdiri sendiri di hadapan mereka. Dan ketika semua mata tertuju padanya, tiba-tiba sesuatu yang lebih besar mulai muncul dari dalam dirinya. Gerbang yang tersembunyi, pintu antara dunia manusia dan dunia yang lebih tinggi, mulai terbuka perlahan-lahan. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok besar, sebuah bentuk yang sangat tinggi, seakan datang dari dimensi lain, begitu bersinar dan indah, tetapi juga menakutkan. Sosok itu memancarkan kekuatan yang sangat besar, dan di sekitarnya, ruang dan waktu terasa seolah melengkung. Bu Lestari yang melihat pemandangan itu, merasa tubuhnya seperti terjepit oleh energi yang datang dari sosok itu. Ia ingin berlari, tetapi seakan tubuhnya terikat oleh sesuatu yang lebih kuat. Dan sosok itu berbicara. Suaranya bukan seperti suara manusia, tetapi seperti suara yang datang dari kedalaman bumi dan langit yang tak terhitung jumlahnya. Inilah saatnya. Pintu antara dunia telah terbuka. Tak ada yang bisa menutupnya lagi. Ini adalah takdir yang telah ditentukan. Dunia ini akan berubah selamanya. Saat itu juga, cahaya dari sosok besar itu semakin menyelimuti desa Wonosari, dan dalam sekejap, semua yang ada di desa merasakan kehadiran sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, yang melampaui segala yang mereka ketahui. Namun, di balik semua itu, bayi itu tetap diam. Mata beningnya menatap dunia dengan penuh misteri, seakan mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh manusia. Cahaya yang menyelimuti desa Wonosari semakin menyilaukan, seperti matahari terbit yang tak terhalang awan. Semua orang yang ada di sekitar rumah Bu Lestari, yang semula terjatuh dan lemas karena kekuatan yang datang dari sosok besar itu, kini terbangun kembali. Mereka terbangun dalam keadaan penuh kebingungan dan ketakutan. Namun, ada satu hal yang sama, di mata mereka, ada sesuatu yang baru. Mereka kini merasakan bahwa dunia ini bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi sebuah alam yang penuh dengan rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Sosok besar yang memancar cahaya itu mulai berbicara lagi. Suaranya bergema hingga ke seluruh penjuru desa. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seolah mengguncang jiwa. Ini adalah awal dari perubahan besar. Dunia manusia akan menemui titik balik. Pintu antara dunia telah terbuka. Kekuatan ini tak bisa dihentikan. Warga desa yang terjaga mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang berbeda di dalam diri mereka. Beberapa merasa tergerak untuk berlutut, sementara yang lainnya merasa cemas dan takut akan apa yang akan datang selanjutnya. Bayi itu, yang tetap duduk dengan tenang di pelukan Bu Lestari, mengucapkan kata yang sama sekali lagi. Allahu. Namun kali ini, tidak ada gemuruh atau getaran besar. Sebaliknya, ada kedamaian yang mengalir begitu saja. Seperti sebuah kekuatan yang menyelimuti dunia dengan cinta dan ketenangan. Semua yang ada di sekitar rumah Bu Lestari mulai merasakan kehangatan, dan rasa takut yang menguasai mereka mulai pudar. Di dalam hati mereka, muncul sebuah perasaan yang aneh, sebuah perasaan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Pak Kirno, yang sebelumnya jatuh pingsan dan merasa kosong, kini perlahan bangkit. Tatapannya yang kosong berubah menjadi penuh pengertian. Seakan ada pemahaman yang baru terbuka di dalam dirinya. Ia mendekati bayi itu dan berbisik, "Kita tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang telah ditentukan. Kita hanya bisa menjalani takdir yang diberikan." Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa terhanyut dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka merasa seperti berada di ambang pintu yang mengarah ke dunia yang lebih tinggi, dunia yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dunia yang penuh dengan rahasia dan kekuatan tak terbatas.
Tiba-tiba, sosok besar yang memancarkan cahaya itu berbicara dengan suara yang lebih lembut. Bayi ini adalah kunci, dan kalian adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dunia ini akan berubah, namun hanya mereka yang menerima perubahan ini dengan hati yang tulus yang akan dapat melangkah ke dunia yang baru. Dengan kata-kata itu, sosok besar itu mulai menghilang, perlahan-lahan. Cahaya yang menyelimuti desa pun mulai memudar, meninggalkan rasa damai yang mengalir dalam hati setiap orang. Seolah-olah dunia yang mereka kenal kini berbeda, dan mereka sendiri telah dipilih untuk menyaksikan perubahan besar itu. Bu Lestari, yang memeluk bayi itu dengan penuh kasih sayang, merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Bayi itu, dengan cahaya yang mulai meredup, menatapnya dengan penuh ketenangan. Apa yang akan terjadi padamu? Bu Lestari bertanya dengan suara lembut. Namun, bayi itu hanya tersenyum, tertawa kecil. Seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, warga desa yang telah pulih dari efek kekuatan yang datang dari sosok besar itu, mulai saling berbisik. Mereka merasa seolah-olah mereka telah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan sehari-hari mereka. Mereka telah diberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar dunia ini. Dunia yang penuh dengan rahasia dan kemungkinan yang tak terbatas. Sosok besar yang pernah muncul, kini telah hilang sepenuhnya, meninggalkan desa dalam kedamaian yang baru. Tetapi tak ada satupun yang bisa melupakan apa yang telah mereka saksikan, sesuatu yang mengubah pandangan mereka tentang hidup dan alam semesta. Dunia mereka telah berubah selamanya. Bayi itu, dengan kata-kata yang tak terucapkan, telah membuka pintu yang tidak hanya menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih tinggi, tetapi juga membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan keberadaan mereka di dunia ini. Dan dengan demikian, Desa Wonosari, yang dulunya hanya sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit, kini menjadi tempat yang dikenal di seluruh dunia. Nama Wonosari menjadi simbol dari perubahan besar, dari pembukaan pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih tinggi. Mereka yang pernah menjadi saksi dari peristiwa itu, tahu bahwa mereka telah dipilih untuk menjalani takdir yang lebih besar. Dunia ini telah berubah, dan mereka adalah bagian dari perubahan itu.